Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Siti Rubia dengan NIM 202503000020. Hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Ruang Lingkup Kesehatan Masyarakat. Kenapa sih topik ini penting? Karena kesehatan masyarakat itu bukan cuma soal nggak sakitnya, tapi soal bagaimana kita sebagai masyarakat bisa hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi yuk kita bahas bareng dengan santai, tetapi tetap serius ya. Pengertian kesehatan masyarakat. Pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Menurut Winslow, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha masyarakat yang terorganisir. Kalau dijelaskan dengan bahasa gampangnya gini, kesehatan masyarakat itu kerjasama, bukan tanggung jawab dokter saja, tapi tanggung jawab kita semua. Fokus utamanya bukan menyembuhkan, tetapi mencegah supaya orang gak jatuh sakit. Dan sekarang kita masuk tujuan dan fungsi kesehatan masyarakat. Nah, tujuannya sendiri tuh apa sih? Jadi, tujuan utamanya tentu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tapi nggak cuma itu, teman-teman. Kesehatan masyarakat juga ingin mewujudkan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera. Fungsinya juga banyak banget. Yang pertama, mencegah penyakit, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, sampai memberdayakan masyarakat biar bisa mandiri menjaga kesehatannya. Jadi, bukan cuma fasilitas kesehatan yang penting, tapi kesadaran dari diri sendiri juga penting. Selanjutnya, ciri-ciri kesehatan masyarakat. Di sini, ada beberapa ciri khas dari kesehatan masyarakat. Pertama, fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan. Kedua, menjangkau banyak orang, bukan cuma individu saja. Yang ketiga, bersifat lintas bidang. Kita bisa kerjasama dengan orang teknik, sosial, bahkan lingkungan. Yang keempat, semua keputusan biasanya berbasis data dan pemerataan akses. Jadi kalau dokter itu fokus ke pasiennya, nah kita di sini tenaga kesehatan masyarakat fokus ke masyarakatnya. Selanjutnya, ruang lingkup kesehatan masyarakat. Nah, di bagian ini nih, inti dari pembahasan saya di sini. Ruang lingkupnya. Jadi ada 5 bidang utama. Yang pertama, promosi kesehatan. Contohnya edukasi cuci tangan di sekolah, stop merokok, dan makan makanan bergizi. Yang kedua, pencegahan penyakit seperti imunisasi dan pemeriksaan rutin. Yang ketiga, kesehatan lingkungan, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Yang keempat, kesehatan ibu dan anak, seperti pelayanan ibu hamil, bayi, dan balita. Yang kelima, pelayanan kesehatan dasar, seperti puskesmas, posyandu, dan lingkungan dan klinik masyarakat. 5 aspek ini saling terhubung dan semuanya penting untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar sehat. Selanjutnya, contoh kegiatan kesehatan masyarakat. Nah, kalau di lapangan, kegiatan kesehatan masyarakat tuh banyak sekali. Ada program imunisasi anak, edukasi gizi di sekolah, kampanye germas, sampai STBM. STBM itu merupakan sanitasi total berbasis lingkungan. Selain itu, ada juga pembinaan kader kesehatan di desa-desa biar masyarakatnya bisa mandiri menjaga kesehatannya. Jadi, kerja di bidang kesehatan masyarakat itu nggak monoton, justru lebih dinamis dan banyak turun ke lapangan. Selanjutnya, tantangan-tantangan dalam kesehatan masyarakat.
Tentu saja, semua itu nggak selalu mudah. Tantangannya banyak sekali, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat, fasilitas yang belum merata, sampai gaya hidup modern yang nggak sehat seperti junk food, merokok, dan kurang olahraga. Belum lagi perubahan iklim dan polusi yang bikin masalah kesehatan semakin kompleks. Tapi disinilah menariknya, karena dari tantangan justru lahir solusi dan inovasi baru, dan disitulah peran kita nanti. Oke, sampai kesimpulan dan penutup. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa kesehatan masyarakat itu bukan cuma tentang mengobati, tapi tentang mencegah dan memberdayakan. Ini tanggung jawab bersama. Kita, iya, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Karena hidup sehat itu bukan hasil, tapi kebiasaan yang terus dijaga. Dan sebelum saya akhiri, teman-teman dan ibu dosen sekalian, izinkan saya sedikit pantun. Jalan pagi ke posyandu desa, bertemu bidan bawa timbangan. Sehat itu bukan cuma rasa, tapi bukti kita punya kesadaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.